Dari Aceh ke Medan aja perlu waktu. Naik mobil aja 8 jam. Ya. Naik mobil dari Aceh ke Medan itu 8 jam. Itu karena larinya kencang. Kenapa jalan? Karena yang sekarang aku baru tahu kenapa dari Aceh ke Medan tuh mobilnya semua jalan kencang. Kenapa? Karena nggak seperti lintas Sumatera. Sunyi. Kayaknya demi keamanan Indonesia, demi kedaulatan Indonesia nggak mudah ditipu-tipu, ya, nggak dimasukin orang-orang yang nggak jelas, ya. Udahlah, Bunda, aku tetapkan badanku untuk memilih Prabowo. Aku nggak mau pemimpin yang pimplang, yang lemah. Nggak mau aku. Aku nggak mau. Ya, biarlah negara gue kelaparan. Asal jangan ada negara orang jadi parasit di negara gue. Nggak mau aku. Kenapa? Kenapa aku milih gitu? Karena Jerman ini tegas. Aku berniat untuk memilih Prabowo. Kenapa? Karena aku melihat negara Jerman adalah negara yang tegas, ya, negara yang kuat. Gak sembarang orang bisa masuk ke negara Jerman, ya, gak gampang. Jadi negara ini terlindung dari hal-hal yang gak jelas. Nah, aku pingin negara Indonesia tuh kayak negara Jerman, kuat. Gak bisa dimasukin sembarangan orang, ya, gak bisa sembarangan dimasukin. Gak bisa ditipu-tipu. Ya, di Jerman ini nggak ada yang agama, nggak ada di sini bawa-bawa agama, nggak ada. Ya, negara Jerman ini negara yang mayoritasnya orang Kristen, bahkan lebih banyak orang nggak beragama. Tapi nggak ada orang mau jual-jual agama di sini, nggak ada. Orang Timur Tengah banyak tinggal di sini. Orang Afghanistan, Pakistan, Iran, banyak. Tapi masalahnya jelas. Mereka nggak mau nampung sembarangan. Jelas. Ya, kalau Rohingya itu kan enggak. Penjajah. Udah tuh dikasih tempat di Bangladesh, udah tenang-tenang. Datanglah mafia tanah ini, mafia manusia ini, menjanjikan, ayo ke Indonesia, dari sana udah dikasih ini, ikut ke sini, ikut ke Indonesia, diajarin. Terus beberapa ustadz bodoh, mau ditipu-tipu. Beberapa ustadz bodoh. Rohingya datang dengan berdramakan terzolimin segala macam, terbawa, dikaitkan dengan cerita kisah Nabi. Cerita Nabi mah beda, ya. Ketika orang Muslim pada zaman itu, ya, mau dibunuh, terhancam hidupnya oleh kafir Quraisy, Rasulullah menyuruh pergilah ke suatu negeri, namanya negeri Bashar. Negeri Bashar itu dipimpin oleh orang beragama Nasrani. Pada akhirnya dia masuk beragama Islam, tapi tidak diketahui oleh rakyatnya. Kenapa? Rasulullah sempat menyolatkan dia. Pada akhirnya Allah mengatakan bahwa pemimpin itu di dalam hatinya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah menyolatkan dia.
Itulah ceritanya. Tapi itu versinya beda, bukan kayak Rohingya. Bukan, itu kayak Palestina itu versinya. Itu Palestina versinya, betul. Kalau Rohingya mah enggak, Rohingya mah lain. Ngarang-ngarang. Kesel aku. Masih dibelain. Masih dibelain. Dan ditolong gak tahu ditolong lagi. Kalau mereka tahu diri nggak masalah. Buang tai aja ke Jamban. Buang tai aja ke mana itu? Apa tuh? Tempat tambak. Buang tai aja ke tambak. Fasilitas di mana tuh? Tuh makan pula jahe. Fasilitas di apa tuh Sarjo apa tuh dirusakin gara-gara mati lampu 24 jam. Apa itu? Ditolong nggak tahu ditolong. Dikasih 1 200 nggak cukup. Katanya terdampar dikasih makan apa sih cukup aja, nggak perlu gini-gini. Orang Indonesia ini kadang banyak yang kurang bijak. Kalau tadi katanya Palestina, aku diam. Aku ngedukung. Itu kalau Palestina, aku ngedukung. Palestina pun nggak berangkut kaki dari negeri dia. Tetap aja dia diam. Nggak mau dia diusir. Karena mereka tahu tanah mereka. Rohingya sadar diri, itu bukan tanah dia. Makanya Myanmar nggak ngasih KTP, nggak ngasih izin tinggal mereka. Ya memang mereka tidak sadar diri, mereka harus pergi. Karena mereka datang juga dari negara, mereka dibawa oleh Inggris. Untuk apa? Untuk ngejajah Myanmar. Akhirnya mereka sadar diri, angkat kaki lah mereka. Warga Rohingya dulu yang menyerang. Mereka menyerang tentara Myanmar. Makanya Myanmar langsung ngamuk. Udah gak punya negara, beranak mulu. Mikir dong, kita nggak ada negara, nggak usah mengembangkan generasi. Ini udah nggak ada negara, hamil mulu. Sekarang kerepotan. Indonesia mau dibikin repot sama organisasi UCR apa nggak jelas itu, mau dibikin repot. Ya kalau misalnya tidak pengungsi, kalau UCR itu pernah ngebantu pengungsi, ya pengungsi beneran. Kalau nggak bener kenapa ketangkap? Hah? Sekarang kalau misalnya pengungsinya katanya bener itu, kenapa ketangkap? Karena nggak bener makanya ketangkap. Kalau mereka bener-bener pengungsi, ya kenapa ketangkap? Kenapa ada mafianya? Ayo, tebak sendiri. Kalau mereka benar-benar pengungsi, nggak ada yang ketangkap. Buktinya ada yang ketangkap. Aku ngerokok dulu ya. Jam berapa Bunda? Udah jam 6. Ini bentar lagi masuk subuh. Hidupkan lampunya. Alhamdulillah, hari ini Bunda dapat sholat tahajud.
Alhamdulillah hari ini dapat sholat tahajud. Habis ini sholat subuh terus tiduran. Siapa tahu tertidur 2-3 jam. Udah deh. Kalau mereka benar-benar pengungsi, ya, benar-benar mereka itu tertindas di negara Myanmar, nggak ada kasus penangkapan, nggak ada. Orang di Bangladesh saja mereka baik-baik aja kok, dikasih tempat tinggal. Kena malas kerja aja itu. Ya iyalah, yang Indonesia nelpon. Kemarin kan baru gitu ceritanya, ya kan? Kamu telepon keluarga kamu nggak saya kehilangan kontak. Itu siapa? Yang dikasih duit itulah. Dari situ aja Bunda bisa ngebaca. Pantesan. Jangan telepon keluarganya. Kenapa? Karena dikasih 1.200.000. Ada videonya kan? Keluarga saya nggak dapat dihubungin katanya. Dalam hati Bunda, berarti dia nelponin keluarganya di sana. Kalau di Indonesia tuh dia dikasih duit, dikasih tempat tinggal. Tergiur lah. Akhirnya dia membuka kartu sendiri kan. Ngomong siapa sih Bun? Ngomong hantu. Jelas blow on. Bunda makhluk Tuhan paling seksi. Harusnya rokok keretek Bun kalau dingin. Ini rokok inilah. Kok kerotok terang? Emang udaranya dingin kayaknya ya. Kayaknya dingin ini. Bun nikah sama orang Rohingya cakep-cakep. Kau aja. Ya, kau nikah sama ortu. Kan kantinnya kan gede-gede. Cocok buat kau itu. Biar dihantam kau. Ngapain aku nikah sama orang gak punya negara? Mau dibawa kemana aku? Hah? Mau dibawa kemana aku? Berkelana? Iya. Aku kawin sama laki-laki Rohingya. Mau dibawa kemana aku? Hah? Bunting-bunting dibawa jalan gitu. Hah? Mau dibawa kemana aku? Mau dibawa kemana? Kawin sama laki-laki berkelana. Beranak di jalanan. Ngewong di pohon-pohon, di apa gitu, di persinggahan hutan gitu. Menyusahkan diri. Ini yang kawin sama Abi, jelas. Ngapain aku kawin sama orang gak punya negara? Hah? Mau musafir aja hidupnya gitu, berkelana aja itu. Diamlah kau mau berkelana gitu. Masa gue nikah sama orang yang nggak ada negaranya? Banyak lelaki pilihan di Eropa ini. Ngapain gue sama Rohingya? Jauh-jauh. Hidup di Eropa udah enak, punya rumah. Terus aku ninggalkan semua dunia ini. Lari ke Rohingya cari laki di sana. Gila kamu. Ntar beranak di jalanan aku gitu. Bunting-bunting di jalanan gitu. Bawa anak gitu. Repot.
repotnya hidup kayak gitu ya. Iya nak, kau mau ikut sama Rohia? Hah? Biar digendong kau mau? Bunda nggak dugem, nggak ada dugem-dugem. Apa tuh dugem? Banyak lagi yang datang orang Rohia. Hah? Berapa manusia lagi? Udah mencapai 1 juta. Ya udahlah, membentuk komunitas lah mereka. Udah repot ngusirnya kalau kayak gitu. Mau berapa biaya lagi ngeluarkannya? Pemerintah lagi yang ngeluarin duit. Repot lagi nyari tanah, nyari lahan, ya kan? Ajakin suami Rohia yang ke Jerman ya bun, rugi lah aku. Daripada aku ngajak Rohia ke luar negeri, mendingan aku pulang kampung, ku cari apa? Perjaka, ku nikahin dia, ku bawa ke Jerman. Ngapain nggak jelas? Banyak orang susah kok yang bisa ku bantu. Nggak mau aku. Sesan mana bun? Ada di WhatsApp. Nanya kabar bunda dia. Udah sampai Langkat Medan bun Rohia. Itulah. Cepet kali jalannya. Udah kayak hantu jalannya. Cepet kali nyampenya ke Langkat. Di Kalimantan Rohia Bunda kentut, nggak tahu aku. Bunda ada mirip orang Rohingya, anjing kau. Ada suara misteri barusan bun, suara hantu. Di Jerman nggak ada hantu-hantu. Ngapain hantu di sini? Bodoh, ini kan rumah aku. Penjaga rumah ini ada ya adalah. Ya tahu dia baik dia. Golenganannya aku siram minyak. Pilih gadung atau berondong bun. Berondong lah, ngapain gadun? Gue gak butuh duit gue udah banyak. Berondong lah untuk kepuasan diri. Yang kepala kantinnya masih pink. Bunda enggak, suara bunda berubah-berubah. Biarlah. Bunda suara error, iya. Enak. Emak kangen aku, iya sayang. Bunda aku kangen bunda, iya. Mawat. Bunda hidungnya bulat. Enggak makan. Masih belum makan dia. Ciko makin cantik. Makasih Rani. Bunda Rohia udah sampai Medan. Udah kemana-mana. Ntar lagi Lampung. Nek apa orang itu ya? Cepet kali jalannya. Sapa aku dong bun. Nggak ada makan. Nggak ada. Udah makan kalian. Udah. Nggak usah makan. Masih makan mulu. Makan mulu. Bunda rokoknya mana?
senti orang Rohingya gedong-gedong ya bun. Nggak tahu lah. Suka kau gedong-gedong. Genti gajah juga gedong. Bunda cus dukung Palestina. Ya. Kalau Palestina aku ngedukung. Kalau Palestina ya itu jelas reality. Tapi kalau Rohingya gue nggak kurang percaya. Ya, di Bangladesh mereka udah dikasih tempat tinggal, udah ada tempat tinggal. Lalap pakai mau cari tempat yang enak. Dia pikir Indonesia tuh surganya. Ya mungkin di Bangladesh mereka disuruh kerja. Mereka nggak mau kerja. Dikasih tempat tinggal, disuruh kerja, nggak mau kerja. Makanya mereka mau lari ke Indonesia. Dimanfaatin lah sama mafia. Suruh bayar sekian-sekian. Naik kapal, tak kapal apa. Perjalanan dari Bangladesh ke Indonesia itu kan iya bun, Bangladesh udah ngasih tempat tinggal yang bagus. Tapi nggak iya. Udah dikasih tempat tinggal yang bagus. Disiapin tempat yang bagus. Ujung-ujungnya mau ke Indonesia ngapain? Mau ngapain ke Indonesia? Nah di Malaysia mereka banyak kali minta-minta duit. Minta-minta sedekah. Suruh baca syahadat nggak ngerti, pakai kopiah, pakai baju penampilan muslim, tapi disuruh baca syahadat nggak tahu. Giliran yang di Aceh mau di demo mahasiswa, langsung mereka sholat. Jejer. Subuh ya bun, iya masuk subuh. Ntar lagi bunda mau sholat. Bunda aku rindu mamaku di surga. Doain aja. Doain sayang, kirimin Al-Fatihah. Ya. Kirim Al-Fatihah. Ya. Kau doain, kau bacain Al-Fatihah, kau kirimkan. Itu bukti bakti kau pada orang tua. Kalau selama hidup kau nggak berbakti pada orang tuamu, masih ada kesempatan untuk berbakti pada mereka di alam barzah. Kau kirim Al-Fatihah, ya. Ya, kau kirim Al-Fatihah. Kalau ada perbuatan kau yang bagus di dunia ini, amal-amalannya kau sedekahkan untuk mereka. Kalau kau pernah berbuat baik di dunia ini, adalah pahala tadi. Kau serahkan sama mereka. Nanti Allah ganti pahala itu. Mak, kapan konser Bandung? Nggak tahu. Belum tahu. Dukung siapa bun? Calon presiden Prabowo. Aku udah mantep Prabowo. Kalau mau aman Prabowo, ya. Kayaknya aku Prabowo aja udah. Cuman Prabowo yang bisa kayaknya nanti. Nggak ada yang model-model begitu. Bun pernah ke Batam bun? Pernah. Bunda kok nggak gemuk? Bunda kok nggak gemuk-gemuk? Kenapa? Ya ngapain gemuk-gemuk? Ngapain gemuk kok jadi penyakit? Ngapain gemuk kok jadi penyakit?
Mendingan seperti ini. Biar gak gemuk tapi kuat. Sehat. Yang dimakan jadi daging. Yang dimakan jadi vitamin. Ngapain gemuk-gemuk? Bunda masak apa? Siapa aku bunda? Bunda joget masih pagi. Bun, kenapa nggak ke Pekalongan? Ke Pekalongan? Orang Pekalongan ya? Enak di Pekalongan itu ya. Banyak tambak-tambak itu. Bun, udah tahu kasus pilot sama pramugari? Nggak tahu aku. Nggak mau ambil pusing aku ngurusin kayak gitu. Ya, daripada aku mikirin tuh, mending aku mikirin Rohia. Ngapain mikirin kayak gitu? Mau bercumbu kayak, mau bercinta di pilot, mau pelakor-pelakoran kayak, biarlah urusan mereka. Ya. Siapa mau disalahkan? Siapa mau disalahkan? Siapa yang mau disalahkan? Biar aja lah. Ngapain kurus-urus kayak gitu? Daripada aku ngurusin pelakor-pelakor kayak model begitu, mendingan aku urusin kapan aku ke Indonesia holiday. Ya. Kok bisa aku nyoblos Nisa itu? Ya. Nyoblos aku Nisa itu. Bunda ke makam Nika Ardila. Insya Allah aku ada waktu ke Bandung ya. Pingin juga sih ke makamnya Nika Ardila. Pingin tahu aja gitu di mana gitu. Pingin ziarah. Bun minta doanya supaya saya sembuh dari sakit pembekuan darah di otak. Iya. Baca baca bismillah. Baca doanya gini. La ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkum wallah hamdu wa huwa ala kulli sayin khodir la hawla wala quwata illa billah. Baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, itu sekalipun dosamu bagaikan bagaikan buih di lautan, akan diampunkan. Jadi kalau misalnya kamu sakit, doanya begitu. Ya. Baca itu terus. Jadi kalau misalnya hidup Muslim, kalau misalnya sembuh atau nggak sembuh itu, dan jangan pernah sedih kalau kita sakit. Berusaha untuk ikhlas dan bahagia, ya, karena sakit itu adalah Allah menggugurkan dosa-dosamu. Baca. Bun nggak pergi umroh. Pergi umroh kapan? Diam-diam. Iya ma, ilmunya iya. Baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahumul huwallah. Ya. Hamdu wahuwal ala kulli sayin khodir. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Walaupun dosa kita bagaikan buih di lautan, semoga Allah akan hapuskan. Mak, repet aku mak. Lagi khutbah Jumat ya bun? Enggak. Itu kayaknya zikir kan mak.
Ya zikir doa. Bun, salam dari Aceh. Lagi apa, Bun? Bunda kenapa makin cantik? Karena hatiku bersih. Tangkap yuk netizen. Amin. Bunda, aku rindu ya. Igun kena marah KPI, Bun. Kenapa? Tidak ada yang salah dengan Igun. Tidak ada yang salah dengan dia. Dia itu menunjukkan busana zaman dulu. Ya, zaman dulu busananya memang seperti itu. Lagi pula itu kan busana. Apa urusannya dengan KPI? Aku nggak ngerti KPI ini apa. Aku nggak ngerti. KPI ini tujuannya apa? Aku nggak ngerti. KPI itu tujuannya apa? Aku nggak ngerti. Dia apa? Maksudnya KPI ini apa? Maksudnya apa, dia apa? Aku nggak ngerti KPI ini kemana arahnya. Aku nggak tahu. KPI ini maksudnya apa? Dia apa? Bun, berita KRL udah tahu, Bunda. Iya, ada yang katanya tadi ada la ilaha illallah wahdahulah syarikalah lahul mulkum walahu hamdu walakuli sain qadir. Iya betul. Kayak penyaringan siaran yang layak atau yang belum tayang. Yang penyaring maksudnya yang kayak mana, nyaring kayak mana maksudnya? Contohnya apa? Contohnya misalnya apa? KPI permisi menyiarkan Indonesia. Mereka yang mengatur acara tayang. Ada Indonesia kayak gitu ya? Ewong aja, Bun, biar ngerti. Maksudnya kayak mana? Menyaring kayak mana maksudnya? Apa yang disaring? Yang seksi-seksi gitu, nggak boleh gitu. Yang telanjang gitu. Ya iyalah kalau kayak gitu nggak boleh lah. Yang seronok-seronok gitu. Warna baju Bunda kayak tahun baru Cina. Bunda salam dari ya. Sholat Bun, iya sholat. Ya udah Bunda sholat dulu ya. Udah udah mau hampir jam 7 soalnya. Bye semuanya.